Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Toxic people di rumah pasti tahu dengan perjalanan itu sangat menyenangkan harusnya loh ya. Bila dilakukan oleh teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi bagaimana bila perjalanan kalian semuanya mendapatkan gangguan mistis di dalamnya? Langsung saja masuk di Saringan episode keempat, sering-sering pengalaman. Apa, Mbak? Ini dapat pusaka baru. Jadul dulu. Loh, Gimana? Mbak, pulangin saya, Mbak. Pulangin saya. Tenang. Toxic people, ketemu lagi masih bersama saya Dira di Saringan episode keempat, sering-sering pengalaman. Pastinya masih bersama dukun kesayangan kita. Ada dukun toksik di sebelah saya. Halo, Halo, ketemu Mas Dira. lagi. Iya. Senang loh ya tiap hari kita ketemu. Iya, tiap minggu ya. Tiap minggu Ya. benar. Ini untuk minggu ini banyak datang ke sini. Kemarin tuh kemana aja? Saya sehari-hari kemarin itu melakukan perjalanan spiritual gitu Mas Dira. Selalu ya, Mbak? Selalu. Kebetulan saya dapat pusaka. Puspa. Pusaka. Susah ya. Ada Ada. pusaka apa Mbak yang Ada. didapatkan dalam perjalanan? Lah. Wih, boleh lihat ya Mbak ya? Jangan dipegang Mas Dira. Oh kenapa? Kuat. Oh kuat. Namanya apa Mbak? Dipegang goyang. Oh iya Loh, bener. kan. Loh, bener loh. Namanya apa Mbak ini? Ini namanya jungle dude Mas Dira. Karena saya dapatnya di hutan, iya. Ini untuk dangdutan di hutan. Untuk menghibur para Arwah-arwah di hutan. Mantap ya. Bisa kalau ada toxic people yang mau order ke saya, beli 2 gratis 1. Mbak. Ya. Untuk narasumber kali ini juga sama loh. Mbaknya tadi udah perjalanan spiritual ya. Ini juga temanya hampir sama. Ini narasumbernya, ini lagi perjalanan juga tapi diganggu oleh makhluk astral. Wow. Oh, kalian juga pasti penasaran guys, kayak gimana ceritanya dari narasumber yang akan hadir di episode kali ini. Sudah hadir juga di tengah kita ada Miss Indah, halo. Hai Mbak Indah, ini kesehariannya ngapain aja Mbak Indah ini? Saya sehari-hari nggak ngapa-ngapain sih Mas Dira. Oh nggak Nggak apa-ngapain. ngapa-ngapain. Enak banget ya. Senangnya dolen, ya senangnya main ya. Ya, Mbak main Indah. betul. Oke, ini Mbak Indah domisilinya di mana? Sementara di Malang aja sih. Ini lagi di Malang gitu ya. Di Malang aja. Ini lahirnya juga di Malang juga. Enggak. Saya Oh. bukan kelahiran sini. Oh pendatang. Pendatang. Oh pendatang, tapi udah cinta banget ya sama Malang ya. Iya. Lebih Soalnya betah. Soalnya adem ya. Oke, ini Mbak Indah ini dari teman-teman tim kreatif dari Maudini. Ini katanya Mbak Indah ini punya cerita horor tentang perjalanan. Ini maksudnya perjalanan kayak gimana ya Mbak? Jadi. Oh gitu. Kita kan syutingnya di studio terus ya. Iya. Nah, kita mau ganti suasana dulu. Gimana caranya Mbak? Tenang. Di jungle dude. Jangan dulu. Ini bisa membawa kita teleportasi ke tempat lain. Kemana Mbak? Maunya kemana? Kemana ya? Luar angkasa? Oke. Bisa Mbak? Bisa. Oke, luar angkasa. Kita coba ya guys. Oh, ya ampun. Ya apa? Wih, Ini beneran? Bener. ya ampun. Kok bisa Mbak? Sakti. Lihat tuh ada satelit-satelit. Iya, ini bentar lagi kita ketemu alien loh. Oh iya. Sakti. Kalian juga tahu. Guys, kalian juga bisa lihat kan guys? Tapi kita bisa pulang lagi kan Mbak? Nggak tahu. Waduh, nggak tahu ini. Wah, ini. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Dia nak di sini dingin. Oh iya, hah? Sesek Mbak. Oh, iya. Oke, ini langsung aja kembali ke Mbak Indah. Ini boleh langsung diceritakan bagaimana kisahnya. Oke. Jadi ini cerita beberapa waktu yang lalu nih, paling baru nih Mas nih. Oh, boleh. Baru. Jadi suatu hari saya sama teman saya nih 2 orang kita pergi ke daerah Jawa Tengah nih kan. Oke. Kita pergi ke daerah Blora kan waktu itu. Nah di perjalanan balik dari Blora ke Malang
kita udah dibilangin kalau mau balik jangan maghrib, jangan malam. Nah, posisi kita kan ya udah sih mau apa, mau jalan yang penting kan besok udah nyampe Surabaya, udah nyampe Malang lagi kan. Nah, Ini jalan biasa atau tol? kita niatnya lewat tol. Oh. Jadi mau nggak mau dari Blora ke tol kan kita masuk ke daerah Ngawi. Nah, tolnya kan baru di situ. Jadi kita lewat hutan-hutan dulu, keluar dulu gitu. Terus jalanlah kita. Habis maghrib jam 6:30 malam kita baru jalan dari Blora. Posisinya hujan deras tuh, Mbak. Udah hujan deras. Udah kita sampai ke daerah Hutan Jati. Kita nggak tahu tuh Hutan Jatinya apa, saya nggak tahu namanya. Cuman kita sampai daerah Hutan Jati jam 7:30 malam. 7:30 malam dengan posisi hujan. Dan sepanjang perjalanan sebetulnya kita udah aneh nih, karena nggak ada mobil, nggak ada kendaraan sama sekali yang ngarah ke Jawa Timur. Jadi kosong, sendirian. Kita berdua hanya sendirian, nggak ada orang. Biasanya ada warga sekitar kan, pakai motor atau apa, itu nggak ada. Oh, mohon maaf, ini cewek-cewek atau cewek cowok? Kita cewek cowok. Oh, oke. Jadi temen-temen aku yang bawa mobil cowok. Oke. Udah, kita udah mulai aneh. Tapi teman aku tuh setiap ada tikungan, ada jembatan, dia pasti klakson, pasti ngedin kan. Sampai suatu titik, ini mulai aneh nih. Pas kita sampai di titik itu loh kapasnya randu. Iya. Kapasnya randu itu tiba-tiba tuh ada kapas randu terbang. Kan padahal posisi hujan ya. Iya. Posisi hujan kan kapas nggak mungkin terbang Impossible. karena air kan. Iya. Nah, itu langsung nabrak mobil. Itu kita masih yang oke, kapas nabrak mobil, tapi ini hutan jati, gimana ada kapas dan itu terbang hujan-hujan kan nggak mungkin. Ketika kapasnya itu nabrak mobil, udah mobil kita kayak udah kehilangan tenaga. Jadi kayak langsung berat gitu. Jadi si temen-temen aku yang nyetir itu, dia udah yang panik, dia main persneling kan, padahal persneling itu juga jalannya rata, datar. Persneling juga di gigi 3. Terus dia turunin lagi ke gigi 2, itu kayak kita udah nggak ada tenaga. Kayak berat banget gitu. Berat banget, udah nggak ada Setelah tenaga. kapas tadi nabrak mobilnya ya? Nah, setelah itu udah nggak ada lagi, kayak nggak ada tenaga. Kita udah cuma mikir yang, aduh mogok. Nanti kalau mogok kan udah nggak ada orang, nggak ada yang mau bantuin. Kita cuma mikir itu aja. Dan jauh sih. dari warga ya? Iya, jauh dari mana-mana, kita udah bingung. Nah, pas udah selesainya, untungnya nggak mogok. Cuman mobil ini tuh aneh, udah berat, jalannya susah. Pokoknya udah bener-bener aneh. Udah jalan. Kita udah berasa nih, yang teman aku udah bilang, kok aku panas ya? Dia bilang gitu. AC itu hujan malam, AC udah kita nyalain, kita naikin di posisi ya udah kita pol gitu kan. Itu dia masih panas. Dia bilang panas, kok panas ya? Oke, itu udah berat. Yang kalau aku di sini udah berat banget tuh, udah aneh pokoknya. Hawa mobil itu udah aneh. Nah udah, terus kita bingung dong mau ngapain. Dia mau ngecek spion tengah, dia juga takut gitu. Dia udah, aku pengen lihat spion tengah tapi ngeri, dia bilang gitu. Ya udah, aku juga mau nurunin kaca yang di dashboard atas itu kan, kita juga nggak berani, tapi udah pengen aja turunin gitu. Tapi nggak mau dan juga nggak berani untuk noleh ke belakang. Nggak berani. Kita Tapi berdua udah nggak ngerasa. berani. Udah ngerasa. Nah, udah kan karena kita sama-sama nggak berani nih, duh gimana ya, feeling udah nggak enak kan, udah nggak enak, gimana ya. Akhirnya Enda beraniin diri nih, kalau kaca mobil malam itu kan pasti mantul, isi dalam kan kelihatan ya gitu. Enda beraniin tuh noleh ke sebelah kiri ke kaca, aduh noleh nggak ya, itu udah sepintas kelihatan. Nah cuman Enda kan biasa gantung baju di mobil. Nah cuman baju itu nggak ada yang warnanya putih, kita gantung, cuman sepintas kelihatan, aduh kok putih, gimana nih, noleh lagi nggak? Akhirnya beraniin diri noleh ke belakang, ke samping gini, kelihatan banget mbak bentuknya, jadi ada putih-putih, rambutnya panjang, dia dengan santainya duduk cantik sekali. Dan hanya satu? 2. Waduh. Kalau cuma satu sih nggak masalah, mungkin kalau cuma satu mobilnya nggak akan seberat itu mungkin ya. Korok guys. Tuh. Luru guys. Aduh, ngeri bah. Kalau Dira kayak gitu gimana? Turun lari kali ya? Tapi hujan bang. Apa ya saya ya? Ya ampun, gimana ya? Itu, jadi berasa kelihatan, emang yang kelihatan jelas kan sebelah kiri ya, memang kelihatan banget. Jadi dia cantik gitu, putih, panjang rambutnya.
tenang duduknya, dia kita mobil goyang ke kiri ke kanan dia masih tetap tenang aja. Kira-kira itu apa? Kalau mbaknya mendefinisikan. Kayaknya Tante Kun. Oke, miske ya. Eksis tuh kemana-mana. Lu mau apa ngencak koncone? Sumpah. Jadi yang Bisa dua gitu yang loh. sebelah kanan nggak kelihatan jelas, cuman memang ada dua Sosok. di situ sosoknya. Kembar kali mbah. Oh iya. Ya kali ya. Bisa jadi. Kita mau malam mingguan ya, karena Iya. posisinya waktu itu malam minggu kan. Iya, tanteku sama Pak Dekun. Cewek semua mbak. Soal Pak Dene bareng. Kan Gimana? mau malam mingguan berdua aja. Ya ampun. Terus akhirnya Terus Mbak Endah lihat. ngelihat udah kita bingung kan ini mau gimana, mau ngapain juga kan nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. mau ngusir nggak bisa, mau ngelihat juga nggak Itu posisi berani. masih jalan berarti. Mobil tetap jalan, cuma Pelan ya. even kita udah gaspol pun mobil itu tetap pelan, tetap aneh gitu jalannya. Dan itu kejadian sekitar 30 menit lah. Wow, lama banget. Lama, jadi kita berdua bener-bener bingung nih mau ngapain, mau noleh ke belakang, mau ambil barang nanti takutnya ngerangkeh ke belakang, Iya, salah iya. pegang ya kan, mau nonton ke belakang, mau ngambil apa nak gitu kan juga susah juga ya kan. Harusnya ngambil aja. Oh, Iya, biasanya dibantuin. Ini ya, gitu biasanya. ngisi tante mau Kan itu apa bakal gini itu jual mbak ngudut. Aduh, aku masih tetap. itu. Aduh, Jadi bener-bener yang noleh ke samping itu dia dengan anteng dan cantik banget, duduknya tuh cantik. ampun ya. Cuman kenapa harus bentuknya itu ya? Iya. Jadi after 30 menit mbaknya diganggu. After 30 menit kita bingung dengan posisi kita itu, ya tapi kita udah santai ya, maksudnya ya udah diikutin mau gimana, mungkin nebeng mau malam minggu nggak ada angkot nggak ada Iya. apa-apa. Iya bener ya, iya positif thinking betul. Serem juga soalnya kalau negatif thinking mau ninggal mobil kita lari juga Nah, sayang iya. mobilnya kan. Memang. Dan akhirnya 30 menit kita mau keluar dari hutan jati, kita baru mau keluar, kita ketemu ada satu desa, ada satu gapura desa di sebelah kiri. Nah di situ tiba-tiba enteng, mobil itu tarikannya langsung enteng. Oh jadi masuk ke dalam desa. Nggak tahu masuk ke dalam desa atau enggaknya, cuman kita ngelewatin gapura desa. Iya kan? maksudnya Itu mobilnya tuh ngelewatin gapura desa itu. nggak lewat. Oh, nggak Jadi lewat? di samping jalan kita cuman Oh. lewat sampingnya aja. alah, saya kira ada Masuk Nggak, desa. masuk kita kampung. nggak masuk desa itu, cuman begitu lewat mobil langsung enteng. Kayak udah selesai kan Heeh. nebengnya ya. Kayaknya Itu mbaknya langsung lihat lagi. kita ngeliat ke belakang bareng berdua udah nggak ada Udah apa-apa. nggak Lewat kaca pun juga ya udah nggak ada apa. Bener kayaknya nebeng mode dangdutan kayaknya itu loh sama jingle itu loh. Oh iya, cakil dulu. Oh iya jingle. Diambil sih mbak. Ya ampun. Iya mbak kayaknya. Nyari kali ya dia. Iya. Biasanya ngambilnya daerah Ngawi juga ini misalnya. Oh ngawi. Ya udah nggak apa-apa. Disimpan mbak nanti siapa tahu nanti dia datang. Ya kalau mau ya ambil ke rumah saya sendiri. Ya. Oke, Mbak Endah. Jadi after dari Mbak Endah tadi ngelewatin gapura yang kampung tadi itu gangguannya udah hilang berarti ya? Hilang. Jadi emang bener-bener langsung hilang. Udah nggak ada lagi gitu ya? Nggak ada. Dan waktu di dalam mobil tersebut dia tidak berinteraksi apapun atau dia diem saja atau bagaimana? Enggak sih, cuman sepanjang perjalanan memang temen Enda rasanya panas, gerah gitu kan. Oh Enda udah berat banget di belakang gitu. Jadi aku pikir ya nggak tahu ya, kita nggak tahu tuh nanti Mbah kayak gimana membacanya tuh Mbah. Jadi emang nggak ada apa-apa, cuman ya nggak nyaman dan bau juga nggak ada bau apa-apa sih. Nggak ada bau ya? Nggak Ben ada. ya? Wow, Biasanya makanya ya Mbak. bau melati. Nggak ada. Terus waktu dia turun dari waktu bukan turun sih, maksudnya kalau waktu dia hilang itu di after dari gapura tadi itu nggak ngasih duit juga? Enggak. Sempat Saya kira mau ngasih sih duit ini, sempat gitu sih loh. apa namanya cek saldo. Ternyata juga nggak Nggak masuk tambah ya? juga. Waduh, Ya, itu. milenial guys. Enaknya jadi Iya. setan gitu. Iya. Nebeng sana sini gratis. Ampun, saya juga mau. Mau jadi setan? Enggak juga sih, mau nebengnya. Oke Mbak, ini ceritanya ngeri banget nih, Iya, yang ngeri. tadi dialami sama Mbak Endah di sini. Hmm. Ini kalau menurut Mbak sendiri, itu tadi apa yang dialami itu sosok seperti apa atau bagaimana? Ya kalau menurut saya sih Mas Dira, Mbak Endah. Mbak Endah kan lewat situ sebagai stranger ya, orang Iya, asing ya iya, lewat orang situ. asing. Ya. Kalau roh-roh seperti itu memang suka
situ dengan orang-orang asing. Iya, mumpung ada orang asing numpang situ. Iya, lagian kan tadi nggak ada itu ya, nggak ada kendaraan lain Ada selain kendaraan itu. lain juga itu. Andai kan orang kampung sendiri naik, ya orang kampung kan sudah kenal gitu loh. Oh, iya, kan. Disuruh turun pasti kan gitu loh. Nah Iya itu. juga sih ya. Oh, gitu. Nah, sasarannya memang orang-orang yang baru lewat situ gitu. Jadi kesimpulannya Mbak Endah apes. Iya, apes Kayaknya aja. apes sih sampai. Apes aja ya Mbak. Iya. Terus yang membuat berat itu mungkin memang karena ada satu yang gemuk mungkin ya Mas Dira ya. Saya nggak tahu, Mbak. Itu seperti itu. Oh, Jadi gitu. ya, ini ada peluang Mas Dira juga. Jual obat diet di Oh, Alanggo. di situ ya, di Maksudnya daerah Blora situ. reseller saya jual ini. Kok saya? Ya dan juga tadi dijelaskan kalau setelah mobilnya Mbak Enda ini melewati Gapura langsung ringan ya. Saya tanya Iya. kan hilang. Kemungkinan memang itu sekamsi. Apa tuh, Mbak? Setan kamu sini. Ya. Gitu. Iya benar sih ya. Bisa jadi ya Mbak ya. Bisa jadi seperti itu. Mm-mm.